Bapa, kami sungguh mengerti Engkau yang lebih dalam mengenal hidup kami. Untuk itu kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ubahkan hidup kami, bentuk hidup kami seturut kehendak-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau diubahkan, kami mau dibentuk ya Bapa lewat firman-Mu pada saat ini. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami berikan hidup kami untuk dibentuk oleh Engkau. Bertatalah, berkuasalah di tempat ini. Hanya nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Biarkanlah hadirat-Mu selalu menjadi dambaan kami, selalu menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, jiwa roh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kayu salib-Mu. Hanya nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sukacita yang besar bisa bersama-sama lagi memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Bisa minta tolong tampilkan? Ya. Mari kita baca sama-sama yuk. 3, 2, ya. Hati-hati. Satu kali lagi. 3, 2, ya. Hati-hati terhadap iblis. Nah, Bapak Ibu, iblis kawan atau lawan? Nah, konsepnya adalah iblis itu dibuang ke bumi. Dan kerjanya itu untuk selalu menggoda manusia, mengacau hidup manusia supaya kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita yang ada di tempat ini, kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, iblis sama sekali tidak berhak atas kehidupan kita. Tapi kalau kita mulai jauh daripada Tuhan, maka yang terjadi adalah iblis mengambil alih kehidupan kita. Iblis merecoki kehidupan kita dan iblis itu merusak kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi tanpa sadar seringkali walaupun kita di dalam Tuhan tapi keluar masuk, Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Seringkali kita tidak bersadar kita sedang berkawan dengan iblis. Amin. Ayo ngaku. Yang masih suka bohong, yang masih suka bohongi istrinya, masih ada? Tidak ada? Semua jemaat baik-baik. Nah Bapak Ibu, banyak hal yang pekerjaan iblis dalam hidup manusia supaya tujuannya adalah menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Nah next, oh ya, pointernya di tangan saya, gak perlu next. Gak berfungsi ya? Ya. Nah, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua karakter dengan dua tujuan yang berbeda. Di sini dikatakan pencuri. Nah, pencuri ini siapa Bapak Ibu? Iblis bisa menyerupai pencuri dalam hidup saudara, dalam hidup Bapak Ibu. Bisa menyerupai, bisa jadi teman, bisa jadi istri yang pada saat itu tidak sadar sedang dipakai iblis. Yang tujuannya apa? Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Ini seringkali terjadi kalau kita mau berangkat gereja.
Kalau kita mau berangkat ke gereja, ada saja yang membuat perdebatan-perdebatan yang akhirnya hilang damai sejahtera, dan tidak sedikit ya sudah, saya tidak mau ke gereja. Nah, Bapak Ibu, hati-hati kalau sudah mulai muncul perkataan ya sudah, saya tidak mau lagi ke gereja, berarti Anda sedang diperalat oleh iblis. Bapak Ibu, tadi pagi, nah istri saya mulai senyum. Karena ya di rumah itu kurang lebih saya, istri saya dan Juang. Kalau saya bilang tadi pagi berarti istri saya senyum. Nah Bapak Ibu, tadi pagi saya ngomong ke istri saya, kan nanti ada pemakaman tuh jam 1:30 mulainya. Jam 11 mungkin kita pulang dari gereja. Dan kemungkinan akan lama untuk nunggu di sana. Gimana kalau kita pulang dulu sebentar, kita makan, baru kembali lagi ke acara pemakaman. Dia mulai bersemangat menjawab saya. Dia bilang, itu orangnya matinya cuma sekali. Ya iya, gak mungkin mati 2 kali kan. Atau ada yang mati 2 kali, matinya cuma sekali lah. Kasih waktu. Dan dia mulai merangkai kata, dan saya cuma, aduh tahan diri. Saya diam, dan akhirnya masalah selesai, nggak lanjut lagi karena saya tidak jawab. Kalau saya jawab, pasti akan berlanjut ke episode selanjutnya. Tapi Bapak Ibu, saya berusaha tahan diri karena saya tahu saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak mau kebenaran itu dicuri dari saya nggak mau jemaat kecewa karena saya tidak bisa menjaga hati saya. Ketika istri saya mulai merangkai kata-kata, saya hanya diam. Dan saya balas dengan kelemah lembutan dan akhirnya tidak ada masalah apa-apa Bapak Ibu. Yang sering terjadi adalah ketika ada nada tinggi dan kita nyambung, maka siap-siap sampai 16 episode seperti drakor baru selesai. Dan tidak jarang membuat kita kehilangan damai sejahtera, kita datang ke gereja mukanya begini. Gak ada lagi senyum-senyumnya, gak ada lagi damainya, melayani tidak sukacita. Tapi saya tahan diri dan akhirnya tidak ada masalah, selesai begitu saja. Nah Bapak Ibu, itulah pekerjaan iblis. Dia menggunakan berbagai cara, bagaimana caranya kita kehilangan damai sejahtera, bagaimana caranya kita berkata saya gak mau ke gereja, bagaimana caranya untuk kita menyakiti satu sama lain. Tapi yang harus kita mengerti Bapak Ibu, kita jangan kalah terhadap iblis. Iblis bisa menggunakan berbagai cara, tapi kalau kita punya kebenaran firman Tuhan dalam diri kita, kita bisa menahan diri dan kita bisa menang melawan iblis. Amin. Nah, Bapak Ibu, coba pikirkan kata-kata ini. Kalau Tuhan saja dicobai iblis, apalagi kita manusia. Coba direnungkan sejenak Bapak Ibu. Kalau Tuhan saja iblis cobai. Iblis tahu itu Tuhan. Dia berkata, "Hai engkau anak Allah." Dia mengerti sekali, iblis mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah, tapi dia masih mencoba. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apalagi kita manusia, Tuhan aja masih dicoba, apalagi kita manusia terlebih lagi Bapak Ibu. Kalau Tuhan dicobai dengan banyak hal, dicobai dengan harta, kekuasaan, dicobai dengan berbagai macam, apalagi kita manusia yang masih hidup di dunia rentan terhadap namanya pencobaan iblis. Nah Bapak Ibu, oke, ya, iblis itu tidak senang Bapak Ibu kalau kita intim dengan Tuhan. Iblis nggak senang kalau kita punya waktu dengan Tuhan. Atau ada iblis yang senang, yang kasih dorongan, ayo belajar firman Tuhan, ayo berdoa. Iblis itu nggak senang akan hal ini kalau kita sudah intim dengan Tuhan. Tujuannya adalah dia mau memisahkan kita dengan Tuhan. Dia tidak senang kalau kita berdoa Bapak Ibu. Dia tidak senang kalau kita menyembah Tuhan di tempat ini. Makanya tadi saya katakan, dia cari berbagai cara bagaimana caranya supaya kita tidak datang di tempat ini. Karena kebencian iblis adalah dia benci ketika kita menyembah Tuhan. Dia benci ketika kita baca Alkitab.
Dia benci ketika kita baca firman Tuhan. Saya punya satu teman Bapak Ibu, dia bilang begini, Pak, kenapa ya? Kalau main game, saya bisa sejam 2 jam. Tapi kalau baca firman Tuhan, Pak, baru ayat pertama udah ngantuk. Ada yang sama? Baru baca firman Tuhan, apa sih ini? Keturunan Yesus dimulai dari ini, dari itu, udahlah malas. Atau semua di sini rajin baca Alkitab? Siapa yang kalau baca Alkitab rasanya dikipas-kipas? Wih, mantap, gak ada. Udah saya balik. Siapa yang rajin baca Alkitab firman Tuhan setiap hari? Lah terus ini apa? Absen? Baca tidak? Sekali lagi, yang rajin baca. Haleluya. Kalau ada waktunya saja. Yang gak pernah. Ya baca Alkitab kan cuma pas gereja. Itu pendeta udah baca, cukup sudah seminggu. Bapak Ibu, ini yang terjadi Bapak Ibu. Firman Tuhan itu padahal rahasia hidup. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Firman Tuhan itu adalah berkat. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, firman itu seperti madu, seperti hal yang manis, yang sangat besar untuk kita mengetahui rahasia hidup. Tapi kenapa, pertanyaannya, kenapa orang Kristen malas baca firman Tuhan? Itu Pak, iblis. Selalu aja iblis disilakan. Memang tujuan iblis adalah membuat kita tidak intim dengan Tuhan. Membuat kita tidak berdoa, membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan, dan membuat kita tidak bisa baca kebenaran firman Tuhan. Itu adalah pekerjaan iblis dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, apa sih pekerjaan iblis? Tadi dikatakan iblis datang untuk pertama mencuri, kedua membunuh, ketiga membinasakan. Nah, ini 3 pekerjaan iblis, 3 tahapan yang dilakukan iblis dalam hidup kita kalau kita tidak tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, mencuri. Apa yang iblis curi dalam kehidupan kita? Apa yang berusaha iblis curi dari kehidupan kita? Apakah uang kita? Apakah makanan kita di rumah yang enak-enak? Apakah harta benda, harta milik yang kita punya? Bukan itu yang iblis curi Bapak Ibu. Bahkan kalau bisa iblis mau tambahin tuh. Engkau punya uang, engkau punya ini dan punya itu, yang pada akhirnya di awal manis dan pada akhirnya engkau akan menderita. Bapak Ibu, yang dicuri adalah, mari kita baca sama-sama. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Bapak Ibu, yang iblis curi, yang berusaha iblis curi dalam kehidupanmu adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Firman Tuhan adalah cara manual kita bagaimana kita harus hidup. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, baca kitab Amsal, maka engkau mengerti bagaimana engkau bertindak dengan orang lain. Saya kasih tugas istri saya untuk baca kitab Amsal berulang-ulang, supaya dia mengerti bagaimana harus bertindak, bagaimana harus hidup terhadap sama manusia. Kemudian kita baca kitab Mazmur supaya kita mengerti bagaimana cara kita ketika kita menyembah Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan itu adalah rahasia kehidupan Bapak Ibu. Segala sesuatunya ada di dalam. Bahkan dalam firman Tuhan itu tidak pernah lekang oleh waktu, mau dari dulu sampai sekarang dan ke depannya. Itu firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman, tapi selalu up to date. Amin. Jadi firman Tuhan itu tidak ada katanya firman Tuhan itu udah lama, udah 2000 tahun yang lalu. Udah
udah kuno, udah nggak berguna lagi. Bapak Ibu perlu Ibu tahu, firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang selalu mengikuti perkembangan zaman kita, yang selalu mengikuti cara hidup kita. Nah, yang dicuri iblis adalah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara iblis untuk mencuri kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita? Kita datang ke gereja, ngantuk, dan akhirnya firman Tuhan walaupun saya sudah berapi-api menyampaikan, ketika pulang nanti ditanya, tadi firman Tuhan dapat apa? Apa ya tadi ketawa sih? Apa ya? Tadi Pak Puli itu di awal-awal ketawa, ada yang lucu. Ketika engkau datang ke gereja, tubuhmu hanya di gereja, tapi pikiranmu di mana-mana. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, engkau tidak dapat apa-apa, berarti iblis sedang mencuri sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Kalau kita datang ke gereja, kita hanya mengantuk sudah, berarti iblis sedang mencuri kebenaran yang berharga dalam dirimu. Apa tujuannya kita datang ke gereja, Bapak Ibu? Kita menyembah Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Kalau kita sekedar datang ke gereja, duduk, diam, ketika menyembah Tuhan juga tidak ada, mendengarkan firman Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk tidur. Bapak Ibu tidur saja di rumah, jangan tidur di gereja. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu datang ke gereja ini dengan tangan kosong, pulang juga dengan tangan kosong. Itu iblis sedang mencuri sesuatu yang berharga. Iblis sedang mencuri kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tidak ada amin. Tapi ketika kita datang ke tempat ini, kita siapkan hati kita, kita duduk, kita menyembah Tuhan. Pada saat firman Tuhan disampaikan, lucu tidak lucu, saya tetap mau dengar. Jangan hanya pada saat ada khotbah yang lucu, di situ kita antusias sehingga pada saat pulang ditanya dapat apa? Lucu. Bapak Ibu, seberapa orang datang ke gereja hanya untuk mencari firman Tuhan yang lucu? Banyak orang yang begini Bapak Ibu, ke gereja hanya untuk mencari firman Tuhan yang lucu. Bapak Ibu, kalau mau cari yang lucu, jangan ke gereja. Yang lucu itu nonton stand up komedi, pasti dari awal sampai akhir pasti lucu. Firman Tuhan ini serius Bapak Ibu, adalah sesuatu yang berharga untuk kita jaga supaya hidup kita dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu, jadi kita setuju sama-sama. Kita ke gereja bukan untuk mencari kelucuan, amin. Kita datang ke gereja untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Kalau lucu itu bonus supaya nggak ngantuk. Tapi yang terutama adalah firman Tuhan kita mengerti, firman Tuhan kita terima dan kita lakukan dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Nah Bapak Ibu, apa yang iblis curi? Iblis berusaha mencuri perhatian kita. Kalau selama ini kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, kita bisa fokus menyembah Tuhan, iblis akan berusaha mencuri perhatian kita supaya yang dari fokus menjadi tidak fokus. Iblis akan mencuri perhatian kita yang tadinya punya waktu, sekarang gak punya waktu Bapak Ibu. Tapi kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tahu bahwa iblis itu tidak pernah berhenti mau goda manusia. Tapi kalau kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya ini iblis tidak bisa mencuri ini daripada kita. Iblis berusaha mencuri perhatian kita. Mau ke gereja, tiba-tiba ada teman yang berkata, yuk nonton yuk, ada film bagus. Oh iya juga ya, daripada di gereja cuma duduk dengar khotbah, mendingan ke bioskop, dibayarin lagi.
Bapak Ibu, kira-kira kalau ditawarkan kepada kita mau pergi ibadah, kemudian ada orang yang ngajak ke bioskop, setelah ke bioskop baru makan. Kira-kira Bapak Ibu pilih apa? Ayo jujur. Kira-kira nih, udah siap-siap ke gereja, pakai baju rapi, tiba-tiba ada teman. Weh kawan, saya udah beli tiket bioskop 2. Nanti setelah nonton bioskop, kita pergi makan. Nah Bapak Ibu, kira-kira pilih mana? Filmnya bagus lagi, Jelangkung. Jelangkung ditontonin. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Saya berulang kali, 3 kali bolak-balik ke bioskop untuk beli tiket. Masalahnya setiap saya mau beli tiket yang ada film horor terus, dan akhirnya saya mundurkan niat saya untuk nonton. Ngapain nonton film horor Bapak Ibu? Serem-serem kemudian takut. Ya ngapain nonton? Takut. Kalau takut jangan nonton. Nah, kita kembali ke konsep sebelumnya. Kira-kira pilih apa? Kalau udah nonton bioskop, setelah itu diajak makan. Nah, di satu sisi juga mau ke gereja sebenarnya. Tapi saya anggap semua di sini berkata bahwa saya pilih ke gereja Pak. Bioskop, makan siang, segala macam itu, no, saya pilih Tuhan. Amin. Amin. Yang gak jawab hati-hati nih. Nah Bapak Ibu, itu yang iblis coba lakukan. Dia berusaha mencuri perhatian kita dengan menawarkan banyak hal yang kelihatannya lebih menarik. Dan itu pilihan ada di tangan kita. Kita mau tetap ikut firman Tuhan atau kita tetap ikut bioskop. Nah, yang kedua, dia mencuri kebenaran. Masih sini, membuat kita sibuk. Bapak Ibu, kalau iblis tidak bisa buat kita berdosa, maka dia akan berusaha buat kita sibuk. Sibuk bagaimana Pak? Banyak hal yang akan mencuri perhatian kita. Dia akan membuat kita sibuk bekerja sampai gak punya waktu lagi untuk keluarga. Dia akan membuat kita sibuk untuk bekerja sampai kita gak punya waktu lagi untuk berdoa. Dia akan membuat kita sibuk sampai kita gak punya waktu lagi dengan Tuhan. Memang kalau di flashback, diulang, di ke belakang, benar. Karena alasannya apa? Bekerja. Tapi jangan sampai pekerjaan kita membuat hubungan kita dengan Tuhan renggang, bahkan terhilang. Bapak Ibu, kira-kira berkat Tuhan itu, Tuhan memberkati kita tujuannya apa? Membuat kita jauh apa dekat? Sekali lagi saya tanya, kira-kira kalau Tuhan berkati kita anak-anaknya, tujuannya adalah untuk membuat kita dekat atau jauh? Sekali lagi, jauh atau dekat? Memang itu adalah idealnya. Tapi seringkali tidak kita sadar Bapak Ibu. Berkat Tuhan malah membuat kita jauh daripada Tuhan. Pak, yang paling rame toko Pak, hari Minggu Pak, sehingga gak sempat lagi ibadah. Ada satu cerita, dulu dia bisnisnya baru mulai, rajin datang ke gereja, rajin menyembah Tuhan, rajin baca Alkitab, bahkan tahu semua nama jemaat. Sehingga Tuhan berkati hidupnya. Lama-kelamaan bisnisnya maju. Kemudian dia hilang dari gereja. Sudah lama hilang, sekitar 2 tahun. Kemudian datang lagi ke gereja. Dia salam pendetanya. Halo Pak, masih ingat saya enggak? Pendetanya bilang, siapa ya? Ini loh Pak, saya dulu, ini loh Pak Andi. Yang dulu ke gereja
yang sering ikut doa puasa, yang sering doa ini, itu dan lain-lain. Lah Pak, tapi kok udah lama nggak ke gereja? Itulah Pak, kemarin setelah 1 tahun ibadah, itu bisnis rame banget sehingga gak punya waktu lagi untuk ibadah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Bapak sekarang punya waktu untuk ibadah? Ya itulah Pak, sekarang bangkrut. Nah, sekarang udah bangkrut jadi ya punya waktu lagi deh. Bapak Ibu, prinsipnya berkat Tuhan itu harus mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Ketika kita semakin diberkati, harusnya kita semakin melekat kepada Tuhan. Jangan sampai ada kejadian yang hidupnya semakin diberkati, tapi justru selangkah demi selangkah jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, berkat Tuhan selalu membuat kita dekat dengan Tuhan bagi orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini dia buat kita sibuk. Kemudian mencuri tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau tujuan hidup kita pada awalnya, kalau saya tanya Bapak Ibu semua, apa tujuan Bapak Ibu? Tujuan hidup Bapak Ibu? Mungkin banyak hal, macam-macam yang menjadi tujuan hidup kita. Tapi kalau ditanya kepada saya, apa yang menjadi tujuan hidup saya? Tujuan hidup saya adalah memuliakan Tuhan. Apakah sama tujuan hidup kita Bapak Ibu? Amin. Apakah tujuan hidup kita memuliakan Tuhan? Nah, dia akan mencuri yang awalnya tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Dia akan curi sehingga apa? Sehingga berubah menjadi materialistis. Tujuan hidup bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi bagaimana supaya saya punya banyak uang. Bagaimana supaya saya punya ini, punya itu, dan punya ini. Bapak Ibu, kalau istri saya sering tanya kepada saya, ke depan kita mau apa? Saya bilang, kita rencanakan, tapi terlebih daripada itu bagaimana tetap Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Apa gunanya di dalam firman Tuhan dikatakan, apa gunanya punya seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Apa gunanya kita punya segala sesuatu yang pada akhirnya hidup kita akan binasa? Dan ini yang berusaha iblis lakukan. Dia mencuri tujuan hidup kita Bapak Ibu, sehingga kita kehilangan arah dan terombang-ambing. Dia mencuri kebenaran firman Tuhan dalam pikiran kita Bapak Ibu. Itu tadi yang saya katakan, dia merampas kebenaran. Lama-kelamaan apa? Gak apa-apa berbohong demi kebaikan. Saya pernah berkata begini, ada orang berkata, gak apa-apa kok berbohong, yang penting untuk kebaikan. Pelan-pelan iblis akan curi kebenaran itu. Tapi kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, saya percaya iblis tidak akan mencuri apapun dalam hidup kita. Amin. Kedua, mencuri kemudian membunuh Bapak Ibu. Merusak hubungan kita dengan Tuhan sehingga mengalami kematian rohani. Seiring berjalannya waktu, kebenaran firman Tuhan dicuri, waktu kita dengan Tuhan dicuri, waktu kita yang berharga semuanya dicuri, dan ini yang terjadi setelah itu Bapak Ibu adalah kematian rohani. Masih ke gereja? Iya. Tapi ketika di gereja rasanya kok saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Rasanya kok firman Tuhan itu gak ada yang masuk ke saya. Karena apa? Tujuan hidup sudah berubah. Fokus sudah berubah, sehingga segala sesuatu yang bersifat rohani tidak lagi sesuai dengan kita. Kalau kita sudah dicuri dan kemudian mengalami kematian rohani. Saya di gereja Pak, saya di gereja, tapi ketika puji-pujian dinaikkan, saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Kenapa tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Karena engkau sedang mengalami kematian rohani. Engkau sedang mengalami kehilangan arah dan tujuan hidup. Engkau sedang mengalami kehilangan hubungan dengan Tuhan.
Sehingga pada saat engkau menyembah Dia, engkau tidak bisa lagi connect dengan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Kita mati rohani. Dia membunuh jiwa kita dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang tinggal di dalam Tuhan itu tidak mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Amin. Sebab apa? Sebab dia percaya hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Tapi orang yang di luar Tuhan akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Besok makan apa ya? Anak-anakku ke depannya gimana ya? Banyak hal kekhawatiran yang iblis berusaha taruh dalam pikiran kita. Masa depanku gimana ya? Kuliahku gimana ya? Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, kekhawatiran ini tidak akan ada. Karena kita percaya hidup saya dipegang oleh Tuhan. Hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Jadi kita tidak akan mengalami ini kekhawatiran. Tidak lagi mengalami damai sejahtera sehingga depresi dan stres karena berusaha hidup dengan kekuatan sendiri. Semua dengan kekuatan sendiri. Tadinya begitu bergantung dengan Tuhan. Tadinya apapun yang dialami yang penting berdoa maka tenang. Sekarang gak bisa lagi mengalami itu. Karena apa? Sudah mengalami kematian rohani. Iblis berusaha mencuri, kemudian membunuh. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir dilakukan dalam kehidupan kita adalah membinasakan. Bapak Ibu, membinasakan adalah kerusakan total gambar diri Allah dalam hidup kita. Kita tidak lagi peduli dengan Tuhan. Kita tidak lagi peduli dengan firman Tuhan. Kita tidak lagi peduli dengan yang namanya doa. Kita gak peduli semuanya. Kita hanya peduli dengan kita sendiri. Bapak Ibu, ini adalah keadaan di mana kita mengalami kerusakan total. Binasa lawan katanya hidup kekal. Yang tadinya kita punya jaminan hidup kekal dalam Tuhan. Amin. Punya hidup kekal. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yang tadinya kita punya hidup kekal berubah menjadi binasa. Binasa merupakan keadaan akhir kita jika tidak memiliki Yesus. Gak percaya Yesus lagi, gak percaya janji-janji Tuhan lagi, gak percaya lagi apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Rasanya semuanya itu kosong. Setelah dicuri kemudian mengalami kematian rohani dan terakhir adalah binasa Bapak Ibu. Ini juga bisa saya katakan adalah ketika kita sudah meninggal dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kalau masih sebatas tadi mengalami kematian rohani, apabila mau bertobat, kita bisa mengalami lagi kebangunan, bisa memperoleh hidup kembali. Tapi ya, yang namanya kalau udah mati bagaimana Bapak Ibu? Kalau udah mati udah selesai sudah. Binasa. Yang tadinya punya hidup kekal sekarang kebinasaan yang diterima. Membuat diri kita tidak berharga dan bernilai. Bapak Ibu, saya percaya orang yang tinggal di dalam Tuhan mengerti bahwa dirinya itu sangat berharga. Amin. Mengerti bahwa dirinya itu sangat bernilai. Sehingga hidupnya tidak boleh sembarangan. Tapi kalau iblis sudah membinasakan hidup kita, dia akan membuat diri kita tidak bernilai dan tidak berharga. Keadaan di mana tidak mendapat kesempatan lagi untuk diperdamaikan dengan Allah. Karena apa? Ya kita sudah mati meninggal. Kita selama-lamanya tidak bisa bertobat. Dan kita terpisah dengan Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, iblis berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Jangan sampai ketiga-tiganya ini iblis lakukan dalam hidup kita. Kalau iblis sudah berhasil mencuri Bapak Ibu, maka membunuh dan membinasakan akan dengan mudah dilakukan. Tapi kalau kita menjaga hidup kita, jangan sampai kebenaran firman Tuhan dicuri daripada saya. Maka saya percaya kita boleh ada tetap bersama-sama dengan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, apa pekerjaan iblis dalam hidup kita? Satu, mencuri. Kedua, ketiga. Nah, ketiga hal ini jangan sampai iblis lakukan dalam kehidupan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, saya andaikan ini adalah area Tuhan melindungi kita. Jangan coba-coba melangkahkan kaki untuk keluar. Karena ini iblis berusaha 24 jam berusaha untuk mencari yang dapat ditelannya Bapak Ibu. Jangan kita sampai lengah, jangan kita sampai kebobolan, jangan sampai kita terlena. Tapi kita harus tetap jaga, tetap apa? Tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa, tetap intim dengan Tuhan. Tetap punya waktu untuk menyembah Tuhan. Iblis datang untuk mengambil kehidupan kita Bapak Ibu. Yang walaupun pertama-tama kelihatannya dia memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Tapi pada akhirnya dia adalah tujuannya untuk mencuri kehidupan kita. Sedangkan Tuhan datang untuk memberi kita hidup. Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidupnya supaya kita yang tadinya mati memperoleh hidup kekal. Awalnya tadinya kita ini adalah orang yang mati secara rohani. Kita adalah orang yang gak berhak memanggil dia Bapa. Kita adalah orang yang gak berhak untuk hidup dalam berkat. Tapi kita adalah orang yang hidup dalam kutuk. Tapi Tuhan memberikan hidupnya untuk kita Bapak Ibu. Dia memberikan hidupnya di mati di kayu salib supaya apa? Supaya kita hidup. Nah, kalau Tuhan Yesus mau memberikan hidupnya kepada kita, kalau Tuhan Yesus hidupnya saja diberikan untuk kita, apalagi kesehatan, keuangan, makanan, minuman, rumah dan lain-lain banyak macam. Seberapa itu tidak Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Kalau hidupnya saja yang paling berharga. Yang paling berharga dalam hidup ini apa sih? Kalau saya bisa belikan istri saya ini itu adalah pemberian yang biasa. Tapi pemberian yang luar biasa itu adalah saya mau mati bagi dia. Tapi saya juga gak mau sih. Enggak, maksudnya kalau mati konyol ngapain? Toh juga kalau saya mati untuk dia tidak berarti apa-apa. Karena hanya kematian Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Kalau hidupnya saja Tuhan mau berikan kepada kita. Apalagi yang namanya materi. Tuhan berkata, makanan, minuman, Tuhan tahu kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai tergoda dan engkau meninggalkan imanmu kepada Yesus hanya demi apa? Demi uang, demi makanan, demi minuman, rumah dan lain-lain. Tuhan tahu kita memerlukan semuanya itu. Kalau kita setia ikut Tuhan apapun yang terjadi, saya percaya anak-anak Tuhan tidak dibiarkan terlantar. Amin. Kalau kita setia iring Yesus, saya pastikan kepada Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu tidak akan pernah terlantar, hidup Bapak Ibu tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Tapi Tuhan selalu ada untuk menolong, untuk memberkati hidup kita. Tujuan Yesus mati di kayu salib bukan untuk
memberkati kita dengan ini. Ini kecil bagi Tuhan. Untuk Tuhan lakukan. Tapi bagaimana supaya hubungan kita dengan Bapa bisa kembali. Amin. Ya. Selesai. Bapak Ibu. Iblis berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan ada untuk memberikan kita hidup. Supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan.